Supreme Martial God Technique. Bab 1791-1800. Bab 1791 periode 2 tahun, magang nyata. Aku tahu, Dewa Perang tidak membiarkan Wu Yun menyelesaikan kata-katanya. Namun, Lian Ji mendengar perkataan Wu Yun. Meskipun Wu Yun belum selesai berbicara, dia masih bisa memahami maksud umumnya. Mendorong Hunyuan Jin dan menjauh. Ling Tian, aku tidak menginginkannya, aku bisa. Selama tulang-tulang tubuhku yang layu masih ada, sisa jiwaku tidak akan hilang. Pil emas Hunyuan akan memiliki efek yang lebih besar padamu. Aku tidak menginginkannya, kamu. Lian sebelum Ji selesai berbicara, Dewa Bela Diri menghentikannya dan berkata, Lian Ji, dengarkan aku, kamu. Namun, Lian Ji mencegat kata-kata Dewa Bela Diri lagi. Ling Tian, kali ini, dengarkan aku. Meskipun aku tidak tahu apa efek pil emas Hunyuan ini padamu, tapi aku tidak bodoh. Dengan itu, kamu bisa pulih lebih cepat. Dengarkan kepadaku, bukankah kamu bilang kamu akan menyelamatkanku? Bukankah kamu bilang kamu akan memulihkan jiwa dan ragaku untukku? Aku butuh kekuatanmu untuk mencapai puncaknya dengan cepat. Hanya dengan cara ini kamu bisa datang untuk menyelamatkanku. Ambillah, aku tidak membutuhkannya, percayalah, aku bisa melakukannya, aku akan selalu menunggumu. Kata-kata Lian Ji sangat tulus dan penuh harapan. Mungkin dia sudah mendambakan dan menantikan hari di mana Dewa Perang akan memulihkan jiwa dan raganya dan membawanya pergi dari tempat ini. Dewa Perang tidak membantah lagi, dia juga tidak berbicara lagi. Hanya menatap Lian Ji dengan tenang. Matanya penuh kasih sayang dan keengganan. Setelah sekian lama, dia berkata dengan tenang, 2 tahun, paling lama 2 tahun, aku pasti akan datang dan membawamu pergi. Tunggu aku. Baiklah, aku akan menunggumu. Seperti seorang gadis kecil, Lian Ji mengangguk dan melompat lagi ke pelukan Dewa Perang. Adapun Wu Yun di samping, dia tidak pernah menyela. Bukannya saya tidak ingin menyela. Dia bahkan mengambil alih tanggung jawab ini dan memberitahu Dewa Perang dan Lian Ji bahwa dia akan melakukan semua ini. Namun, kata-kata itu terucap dari bibirnya namun tidak terucap. Karena dia tahu bahwa ini adalah masalah antara Dewa Bela Diri dan Lian Ji, dan karena Dewa Bela Diri tidak berbicara, dia tidak dapat mengambil alih secara langsung. Tentu saja, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah mengabaikannya. Adapun perjanjian 2 tahun yang disebutkan oleh Dewa Perang, Wu Yun sudah menganggap masalah ini sebagai urusannya sendiri. Tapi seperti yang dipikirkan Wu Yun, Dewa Perang tiba-tiba berkata, Wu Yun, aku tidak pernah meminta apapun padamu sejak kamu menjadi muridku. Aku ingin kamu tumbuh sendiri, cepat atau lambat, aku tidak akan ikut campur. Tapi kali ini, saya harus meminta Anda untuk mencapai puncak kultivasi di dunia abadi dalam 2 tahun. Kemudian Anda akan bertarung dengan saya dan menemukan cara untuk membangkitkan kembali istri majikan Anda. Apakah Anda setuju? Saya setuju, saya setuju. 1000 kali. Sangat setuju. Wu Yun bahkan tidak ragu sama sekali dan buru-buru mengangguk. Bahkan jika Dewa Perang tidak mengatakan apa-apa, dia sudah menganggap masalah ini sebagai urusannya sendiri. Terlebih lagi, Dewa Perang sendiri yang berbicara. Ya, melihat sikap Wu Yun, Dewa Perang mengangguk puas. Kemudian dia berkata, dalam 2 tahun terakhir, sudah waktunya bagi saya untuk keluar dan berjalan-jalan. Jangan khawatir, saya memiliki segalanya, dan saya tidak akan membiarkan Anda bertarung sendirian. Selama bertahun-tahun, aku tahu kamu selalu berterima kasih kepadaku, tapi aku tidak pernah benar-benar mengajarimu apapun. Mulai sekarang, kamu dapat secara resmi memanggilku guru, dan aku akan membimbingmu dalam 2 tahun kultivasimu. Benarkah? Pada saat ini, Wu Yun sama bersemangatnya dengan seorang anak kecil. Bahkan hampir menari. Memang benar, Dewa Perang tidak pernah benar-benar mengajarinya apapun. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia ketika mendengar bahwa Dewa Bela Diri akan membimbing budidayanya dalam 2 tahun ke depan. Oke, jangan terlalu senang. Meskipun kamu luar biasa, kamu masih jauh dari standar saya. Oleh karena itu, saya akan sangat ketat terhadap kamu. Jika saatnya tiba, jangan katakan bahwa saya akan menghukum kamu. Martial Tuhan segera.
memberi Wu Yun menuangkan baskom berisi air dingin padanya. Namun, baskom berisi air dingin ini tidak memadamkan panas di hati Wu Yun. Dia masih sangat bersemangat. Guru, muridku bersedia menerima metode pengajaran apapun dari guru. Wu Yun mengatakan ini dari lubuk hatinya. Dalam perjalanannya, karena bakatnya yang luar biasa, banyak sekali orang yang ingin menjadi tuannya. Di antara mereka, ada juga beberapa senior yang sangat berbakat. Namun Wu Yun tidak menyetujui permintaan siapapun untuk menerima murid, karena dia selalu mencadangkan posisi master untuk Dewa Perang. Tapi Dewa Perang tidak pernah mengatakan apapun, dan Wu Yun tidak pernah memanggil. Kini, akhirnya Dewa Perang akhirnya berjanji menjadi tuannya. Oke, kamu telah naik ke dunia abadi dan mencapai tingkat kultivasi Dao besar tahap pertama. Kenapa kamu masih seperti anak kecil? Dewa Perang bercanda sambil tersenyum, dan Lian Ji dalam pelukannya juga tersenyum lembut. Keduanya memandang Wu Yun seolah-olah mereka adalah putra mereka. Wu Yun juga sangat menikmati tatapan prihatin seperti ini. Meski ayah Wu Yun sendiri masih hidup, tapi begitu dia menjadi guru, dia tetap menjadi seorang ayah. Ini adalah pepatah sejak zaman kuno. Dia diperlakukan seperti anak laki-laki oleh guru yang selalu dia kagumi. Bagi Wu Yun, ini juga merupakan semacam kebahagiaan. Kalau begitu, aku akan memutuskan bahwa misi pertama untukmu, guru, dan muridku adalah. Setelah beberapa saat, Dewa Perang berkata dengan tenang. Dalam 2 bulan, Anda dan saya akan memasuki pil emas Hunyuan bersama-sama. Saya akan membiarkan Anda memasuki lautan energi itu untuk berlatih, dan juga akan membimbing Anda untuk melatih kemampuan lain. Dalam 2 bulan ini, Anda akan meningkatkan kultivasi Anda ke tingkat pertama Dao besar. Apakah Anda yakin dengan tingkat kelima? Tentu saja, bimbingan saya hanya bisa berupa bantuan dari samping. Semuanya tergantung pada kemampuan Anda sendiri untuk memahaminya. Namun, saya juga punya sendiri misi. Saya ingin membantu Anda dalam 2 hal ini. Dalam sebulan, saya akan memulihkan sebagian dari kultivasi saya. Saya tidak yakin seberapa jauh itu akan berjalan. Tapi setidaknya, saya akan menyingkirkan keadaan ini dan sepenuhnya menghapus semua sisa luka di tubuhku. Murid, saya yakin. Wu Yun mengangguk penuh semangat. Bagaimana mungkin Wu Yun tidak bersemangat ketika dia mendengar bahwa Dewa Bela Diri setuju untuk membiarkan dia memasuki lautan energi dalam pil emas Hunyuan. Dia pernah berada di lautan itu sebelumnya. Kecepatan berlatih di sana adalah ribuan mil per hari. Dia juga sangat ingin memasuki lautan energi itu lagi untuk berlatih. Sekarang, kesempatan itu akhirnya tiba. Bab 1792 Masalah dalam budidaya. Yah, bagus sekali. Dewa Perang mengangguk gembira. Namun, matanya selalu tertuju pada Lian Ji di depannya dan tidak pernah pergi. Setelah sekian lama, Dewa Perang akhirnya membuang muka perlahan dengan sangat enggan. Lian Ji, hari-harinya panjang. Kamu harus kembali ke tubuhmu yang layu dulu. Jika kamu tinggal di luar untuk waktu yang lama dalam kondisimu saat ini, jiwamu yang tersisa mungkin akan rusak. 2 bulan. Aku tidak akan pergi. Muridku Wu Yun dan aku akan memasuki pil emas Hunyuan untuk berlatih selama 2 bulan. Ya, di depan Dewa Bela Diri, Lian Ji sangat patuh seperti seorang gadis kecil yang lemah dan mungil. Setelah beberapa saat, kilatan cahaya dan bayangan terlihat, dan dalam sekejap, Lian Ji menghilang ke dalam ruangan batu. Melihat tulang layu Lian Ji yang duduk bersila di kasur, jejak kesedihan melintas di mata. Dari Dewa Perang. Namun, jejak kesedihan ini berangsur-angsur berubah menjadi kemarahan yang dingin. Meskipun dia tidak berbicara, matanya yang dingin mengungkapkan semua kata yang ingin dia ucapkan di dalam hatinya. Namun Dewa Perang tidak bertahan lama dalam keadaan ini, dan segera dia kembali tenang. Mengambil napas dalam-dalam, dia menatap Wu Yun dan berkata perlahan. Wu Yun, ayo, ikuti aku ke dalam pil emas Hunyuan. Ya, Wu Yun menjawab dengan hormat. Setelah beberapa saat, Dewa Perang muncul dan menghilang. Dan pil emas Hunyuan yang dipegang oleh Dewa Perang telah kembali ke dantian Wu Yun. Wu Yun secara alami tahu apa maksud Dewa Perang. Melihat ini, dia segera duduk bersila, dan kemudian memasuki kondisi penglihatan batin.
Mungkin karena Dewa Perang telah mengaktifkan pil emas Hunyuan begitu dia memasuki kondisi penglihatan batin, Wu Yun merasa seolah jiwanya ditarik oleh sesuatu. Sesaat kemudian, tiba-tiba matanya berbinar. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat pemandangan yang familiar di hadapannya. Ini masih merupakan dunia ramuan emas yang familiar. Di depan, masih ada lautan energi yang tiada habisnya. Melihat dari kejauhan, di ujung lautan energi, terdapat cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Di dalam cahaya, ada sosok yang samar-samar. Itu adalah Dewa Perang. Silakan berlatih di lautan energi selama 3 hari. Saya akan melihat apakah ada kesalahan dalam metode latihan Anda. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar. Baik Tuan. Di depan Dewa Bela Diri, Wu Yun tetap hormat seperti biasanya. Kemudian dia melepas pakaiannya, terbang menyingkir, dan jatuh ke lautan energi. Melepaskan pakaian Anda berarti memungkinkan tubuh fisik Anda berhubungan lebih baik dengan lautan energi. Lagi pula, di dunia ramuan emas ini, menelan jiwa bela diri tidak bisa digunakan. Jatuh ke lautan energi, dalam sekejap, energi yang sangat murni dan kental di sekitarnya melonjak menuju tubuh Wu Yun seperti gelombang gila. Perasaan ini sangat nyaman. Wu Yun bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang sedikit. Pada saat yang sama, Wu Yun juga segera menggunakan teknik Dewa Bela Diri tertinggi. Dengan beroperasinya seni Dewa Bela Diri Taisang, energi yang melonjak mulai diserap dan disempurnakan oleh Wu Yun. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Meskipun proses penanamannya lambat, perjalanan waktu tidak terlalu terasa. Hanya 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 hari terakhir, Wu Yun cukup puas dengan hasil kultivasinya. Meskipun dia masih terjebak di alam dao besar tingkat pertama dan belum membuat terobosan. Namun, kekuatan abadi di tubuhnya menjadi semakin kaya dan murni. Jika keadaan ini terus berlanjut, diperkirakan dalam 3 hari, kita akan mampu menembus pemula dao agung tingkat kedua. Tentu saja, selama 3 hari pelatihan ini, Dewa Perang tidak selalu mengawasinya. Tapi dia kadang-kadang meluangkan waktu untuk mengamati dengan cermat metode budidaya Wu Yun. Dalam 3 hari terakhir, Wu Shen telah melihatnya sebanyak 10 kali. Namun, tidak satu pun dari 10 kali ini yang membuat Dewa Bela Diri mengangguk puas. Setiap kali setelah membacanya, Dewa Perang akan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak puas dengan beberapa aspek latihan Wu Yun. Dewa Bela Diri, periode 3 hari yang Anda sebutkan telah selesai. Sekarang, haruskah Anda terus berlatih? Setelah 3 hari, Wu Yun bangun sesuai dengan instruksi Dewa Bela Diri. Melihat bayangan yang tersembunyi dalam cahaya di ujung lautan energi, dia berkata dengan hormat. Tentu saja, Wu Yun tidak khawatir dengan apa yang akan dikatakan Dewa Perang mengenai hasil pelatihan 3 hari ini. Lagi pula, untuk dirinya sendiri, dia sudah sangat puas. Namun, adegan selanjutnya membuat Wu Yun merasa patah hati. Tentu saja, Dewa Perang tidak mengatakan sesuatu yang serius. Itu hanya memberikan ulasan rinci tentang latihan Wu Yun selama 3 hari terakhir dari awal sampai akhir. Dengan kata lain, ini adalah kritik yang bermaksud baik. Dia bahkan dengan tegas memuji bakat Wu Yun. Itu mungkin berarti bakat kultivasi Wu Yun sendiri sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari dia. Namun, ada beberapa kendala pada cara budidayanya. Masalah terbesarnya adalah perjalanan Wu Yun terlalu mulus dan kecepatan kultivasinya terlalu cepat, sehingga meninggalkan beberapa kekurangan. Setelah mendengar ini, Wu Yun merasa patah hati. Namun dia juga merasa semua yang dikatakan Dewa Perang masuk akal. Sebab, setelah mendengarkan ajaran martial God, ia benar-benar merasakan banyak pertanyaan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, dan tiba-tiba ia merasa tercerahkan. Ada juga banyak pertanyaan yang dia pikirkan tetapi tidak dia pedulikan, dia baru mengetahuinya setelah Dewa Perang mengangkatnya. Begitu masalah-masalah yang dulu dia abaikan ini ditinggalkan, masalah-masalah itu akan semakin merugikannya di masa depan. Setelah banyak bicara, apakah kamu mengerti? Setelah beberapa saat, Dewa Perang berkata dengan tenang. Kembali ke guru, murid saya telah memahami beberapa hal, tetapi ada beberapa hal, tetapi... Jika Anda tidak memahami apapun, beritahu saya.
Wu Shen melihat Wu Yun ragu-ragu dan berkata langsung. Itu dia. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dewa Perang, Wu Yun benar-benar melepaskannya. Dengan sikap tegas dan ikhlas, ia menanyakan satu persatu segala keraguan di hatinya. Tentu yang kami tanyakan saat ini hanya peningkatan taraf budidaya saja. Dewa Perang juga mengetahui segalanya dan memberikan penjelasan yang sangat detail kepada Wu Yun. Bab 1793 Penegasan dan Permintaan Dewa Perang. Tanpa disadari, percakapan dua orang yang bertanya dan menjawab pertanyaan tersebut sebenarnya berlangsung selama setengah hari. Setelah setengah hari, Wu Yun mungkin tidak lagi ragu. Dengan hormat berkata, "Terima kasih guru atas ajaran Anda. Sekarang Anda mengerti, ayo pergi. Masih 3 hari, biarkan saya melihat apa yang telah Anda pahami." Dewa Perang masih memiliki nada sangat tenang yang sama. Ya, Wu Yun mengangguk lagi. Segera, dia memasuki kondisi kultivasi lagi. Tentu saja, bahkan selama obrolan sebelumnya dengan Dewa Perang, Wu Yun tidak meninggalkan lautan energi ini. Namun, latihan kali ini beberapa kali lebih efektif dibandingkan latihan sebelumnya. Karena Wu Yun telah melewati bimbingan Dewa Perang. Ini secara efektif dapat menghindari beberapa metode operasi yang salah sebelumnya. Ia juga dapat menghindari kekurangan yang mempengaruhi kecepatan kultivasinya. Kali ini, selama 3 hari pelatihan, kemajuannya bisa dibilang pesat. Awalnya, jika dia mengikuti kecepatan sebelumnya, dia membutuhkan waktu 3 hari untuk menembus level pertama dan mencapai titik di mana jalannya menjadi level kedua. Namun kali ini, Wu Yun hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 hari, sekitar 1,5 hari, untuk mencapai terobosan langsung. Mencapai tahap pertama Dao besar, tingkat kedua. Kecepatannya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat terobosan, wajah Wu Yun bersinar karena kegembiraan. Tentu saja ia tidak berhenti, karena waktu yang disepakati dengan Dewa Perang masih 1,5 hari lagi. Dia masih berlatih. Namun, saat dia membuat terobosan dalam kultivasi, Dewa Perang juga melihat ke arah Wu Yun di lautan energi. Bibir Dewa Bela Diri sedikit terbuka. Meskipun Wu Yun tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Dewa Bela Diri, dia dapat mengetahui dari tatapan mata Dewa Bela Diri yang sangat mengagumi apa yang sedang terjadi di hati Dewa Bela Diri saat ini. Mungkin, dia berkata, "Anak yang baik, kamu memang orang yang aku suka." Dia tahu segalanya, dan kebiasaannya selama bertahun-tahun bisa diubah dalam 1 kali kejadian. Masa depan menjanjikan, masa depan menjanjikan. 1,5 hari. Kemudian, Wu Yun membuka matanya lagi. Dia berhenti berlatih, memandang Dewa Bela Diri dengan hormat, dan berkata, "Guru, terima kasih atas ajaran Anda. Kecepatan kultivasi saya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam 3 hari, ditambah 3 hari sebelumnya, total dalam 6 hari, kultivasi saya telah mencapai kondisi puncak Dao besar tingkat kedua, dan tidak jauh dari memasuki tingkat ketiga." Kali ini, Dewa Bela Diri tidak menyerang Wu Yun lagi. Dia mengangguk puas. Kemudian dia berkata dengan gembira, "Bagus sekali, Wu Yun, aku harus mengatakan hal yang sama lagi. Bakatmu memang sangat bagus, bahkan lebih baik dari milikku." Saat itu, aku beralih dari naik ke dunia abadi ke itu hanya butuh 8 tahun untuk meninggalkan dunia peri. Kecepatan itu sudah luar biasa. Namun, menilai dari kinerja Anda saat ini, jika Anda memiliki cukup peluang, mungkin Anda tidak akan membutuhkan waktu 8 tahun. Tentu saja, jangan sombong dan berpuas diri. Setelah pujian itu, sebelum Wu Yun dapat berbicara, Dewa Perang berkata lagi dengan nada peringatan. "Tidak peduli seberapa tinggi bakatmu, itu hanya satu aspek. Kerja keras adalah hal yang paling penting. Silakan. Aku tidak akan mengganggu kultivasimu di lain waktu. Bekerja keras sampai kamu mencapai tingkat ke-6 dari Dao Agung. Setelah itu, hentikan. Pada saat itu, saya akan melihat apakah teknik pupil dan tubuh abadi Anda dapat ditingkatkan lagi. Jika saya punya cukup waktu, saya akan mengajari Anda trik yang telah saya latih, yaitu siklus hidup dan mati." Seni bela diri Tao. Setelah mengatakan ini, Dewa Perang berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Ingat, setelah mencapai Dao besar tingkat ke-6, Anda harus berhenti.
Setiap orang memiliki batasan. Anda tidak dapat menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan terlalu banyak bidang kultivasi sekaligus. Jika tidak, begitu. Masalah terjadi, saat itu tidak ada yang bisa aku lakukan. Lagi pula, kamu hanya punya waktu 2 bulan. Seberapa jauh kamu bisa mencapainya dalam 2 bulan ini tergantung pada kemampuanmu sendiri. Jika kamu bisa mencapai standar yang aku harapkan dalam 2 bulan ini, aku akan melakukannya. Hanya dengan begitu aku akan memberi Anda panduan langkah selanjutnya. Jika tidak, saya tidak akan lagi mengganggu kultivasi Anda. Setelah mengatakan itu, Dewa Bela Diri berhenti berbicara dengan Wu Yun. Di seluruh dunia ramuan emas, ketenangan dipulihkan kembali. Wu Yun tahu bahwa Dewa Perang seharusnya sudah pulih dari luka-lukanya. Namun, dia tetap mengangkat tangannya dan dengan hormat mengucapkan terima kasih, Guru. Tentu saja, Wu Yun juga sangat jelas tentang arti tersembunyi dari kata-kata Dewa Bela Diri. Yang dimaksud Wu Shen adalah membiarkan Wu Yun tinggal dalam 2 bulan ini. Capai dao besar tingkat ke-6 sesegera mungkin. Di sisa waktu, Dewa Bela Diri akan memberinya bimbingan tentang tubuh suci abadi dan teknik mata. Pada saat yang sama, ia juga akan diajari seni bela diri Tao reinkarnasi. Dan jika Wu Yun belum mencapai dao besar tingkat ke-6 dalam 2 bulan ini. Dengan kata lain, setelah dia mencapai dao agung tingkat ke-6, tidak banyak waktu tersisa dalam 2 bulan. Maka, itu sama saja dengan kegagalannya memenuhi standar yang disyaratkan oleh Dewa Perang. Di saat yang sama, dia juga akan langsung kehilangan kesempatan untuk dibimbing oleh Dewa Perang. Mengambil napas dalam-dalam, meskipun Wu Yun percaya diri, dia tidak berani membuang waktu. Meskipun kecepatan kultivasinya saat ini tampaknya meningkat dengan sangat cepat. Namun, semakin jauh Anda maju dalam bidang Anda, semakin sulit jadinya. Apalagi pada ranah dao tingkat pertama, mudah untuk ditingkatkan pada tingkat pertama dan tingkat kedua. Setelah tingkat kedua, jika ingin ditingkatkan lagi, kesulitannya tidak sesederhana menggandakannya. Dan selain kesulitan, ada juga waktu. Dalam 2 bulan ini, Wu Yun harus melakukan terlalu banyak hal. Dia harus mempercepat dan tidak membuang waktu. Menarik napas dalam-dalam, Wu Yun segera menjadi sangat bersemangat dan gugup. Dia memasuki kondisi kultivasi lagi. Lagi pula, dia sendiri tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai alam pemula dao besar tingkat 6. Bab 1794 Alam Abadi, 3 Kesengsaraan. Seperti yang diharapkan, meskipun Wu Yun telah mempersiapkan mental sebelumnya. Namun, dia tetap tidak menyangka bahwa apa yang dia pikirkan masih terlalu sederhana. Kultivasinya telah mencapai puncak dao-dao tingkat kedua, dan dia tidak jauh dari tingkat ketiga. Namun, saya tidak menyangka bahwa ini akan menjadi peningkatan kecil di dunia nyata. Sebenarnya butuh 2 hari penuh. Saya pikir terobosan ini akan berhasil paling lama dalam 1 hari, tetapi di luar dugaan, dibutuhkan waktu 2 kali lebih lama. Setelah terobosan, tidak ada kegembiraan di wajah Wu Yun. Dia berpikir dalam hati, saya tidak menyangka bahwa dibutuhkan 2 hari penuh untuk menerobos dari level kedua ke level ketiga. Sepertinya saya masih meremehkan kesulitan meningkatkan kultivasi saya. Setelah saya pertama kali mencapai tingkat kedua, saya harus meningkatkan kultivasi saya. Ini jauh lebih sulit dari yang saya kira. Tentu saja, saya tidak berani berhenti sejenak ketika memikirkannya. Sekarang hanya di level ketiga, yang jauh dari standar 6 level yang disebutkan oleh Dewa Perang. Di waktu berikutnya, Wu Yun dengan panik melahap kekuatan di lautan energi. Akhirnya, di bawah baptisan energi agung yang tak ada habisnya ini, kultivasi Wu Yun mencapai 22 hari. 22 hari kemudian, Wu Yun berhasil menembus 3 tingkat kultivasi berturut-turut. Dalam satu gerakan, dia beralih dari dao besar tingkat ketiga ke dao besar tingkat ke-6. Setelah semuanya selesai, Wu Yun mengatur napasnya untuk terakhir kalinya untuk mengedarkan kekuatan abadi yang tersimpan di tubuhnya. Perlahan menghela napas. Akhirnya dia membuka matanya. Namun, masih belum banyak kegembiraan di wajahnya. Dia berkata tanpa daya pada dirinya sendiri, hanya butuh 8 hari bagi saya untuk mengolah 3 tingkat pertama. Tanpa diduga,
Saya memerlukan waktu 22 hari penuh untuk mengolah 3 tingkat berikutnya. Secara total, saya membutuhkan waktu 1 bulan. Batas waktu yang disebutkan oleh Dewa Bela Diri hanya 1 bulan terakhir, yang seharusnya dianggap terlalu lambat. Saya tidak tahu apakah masih ada cukup waktu untuk melatih kemampuan lain. Setelah mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat ke arah lautan energi pada akhirnya, dalam cahaya keemasan tempat Dewa Perang berada. Tentu saja, jika Wu Yun berpikir seperti ini, hanya saja dia tidak memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang kesulitan kultivasi di tingkat alam pemula Dao besar. Jika dia tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan orang biasa untuk mencapai tingkat ke-6 dari tingkat pertama Dao besar, maka dia tidak akan merasa bahwa dia terlalu lambat. Mungkin dia memperhatikan tatapan Wu Yun. Segera, Dewa Bela Diri, yang telah dalam kondisi penyembuhan, perlahan bangun dan berbalik. Setelah membuka matanya, dia melirik Wu Yun. Awalnya, matanya sangat tenang. Namun tak lama kemudian, ekspresi sangat terkejut muncul di mata yang tenang itu. Saya harus mengatakan bahwa ini mungkin pertama kalinya Wu Yun melihat Dewa Perang terlihat seperti ini. Di saat yang sama, suara Dewa Perang yang agak terkejut terdengar. Kamu, apakah kamu sudah mencapai jalan agung tingkat ke-6? Ini baru sebulan, kan? Apakah kecepatanku dianggap lambat? Wu Yun bertanya dengan perasaan bersalah. Meskipun dia mungkin sudah menebak mentalitas Dewa Perang saat ini dari kata-katanya. Namun, di hadapan Dewa Perang, dia tidak berani berpuas diri sedikit pun. Namun, kata-kata Wu Yun lah yang membuat Dewa Perang kembali terpana. Dia bahkan berkata tanpa sadar, lambat. Apakah Anda masih berpikir Anda lambat? Tahukah kamu bahwa jika kamu adalah orang biasa dan ingin mencapai tingkat pertama Dao Agung dan menerobos ke tingkatmu, bahkan dengan bantuan lautan energiku, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Bahkan bagi saya, butuh waktu hampir 2 bulan. Kamu sudah membuat terobosan dalam sebulan, dan kamu masih menganggapnya lambat. Setelah mengatakan itu, mungkin karena dia merasa kondisinya sedikit di luar kendali, dia terbatuk 2 kali karena malu, dan kemudian tidak berkata apa-apa lagi. Adapun Wu Yun, senyuman akhirnya muncul di sudut mulutnya. Setidaknya, dia sudah bisa menyimpulkan bahwa penampilannya cukup bagus, setidaknya dia tidak mengecewakan Dewa Perang. Bagus sekali, Wu Yun, kamu luar biasa, saya sangat puas. Mungkin untuk mengurangi rasa malunya, Dewa Perang tiba-tiba berbicara lagi. Sekarang tingkat kultivasimu telah ditembus, biarkan aku melihat tubuh abadimu. Terima kasih Tuan. Wu Yun mengangguk penuh semangat. Setelah beberapa saat, Wu Yun merasakan kekuatan yang sangat lembut menyelimutinya. Kekuatan ini sepertinya membelai tubuhnya. Namun segera, kekuatan itu terpisah dari tubuhnya. Dia pergi. Kemudian, dia mendengar suara dari Dewa Perang. Wah, itu bagus. Anda telah mencapai tingkat keabadian ketiga, kesempurnaan agung. Tuan, bisakah Anda membantu saya menerobos ke alam keempat, keabadian? Begitu. Suara Wu Shen turun, Wu Yun tidak sabar untuk bertanya. Namun, ketika Wu Yun bertanya, Wu Yun mengerutkan kening. Alam keempat, apakah kamu begitu tidak tahu apa-apa tentang tingkat tubuh suci abadi? Ini. Wu Yun sedikit bingung, lalu bertanya, bukankah ini tingkat 5 alam? Dari pembentukan kembali tubuh fisik pada tahap pertama, hingga cahaya keemasan yang tidak dapat dihancurkan, abadi, dan abadi, tubuh suci. Total ada 5 alam. Apakah ada alam lain? Tidak, Dewa Perang melambaikan tangannya. Tentu saja, apa yang kamu katakan itu benar. Memang 5 alam, tapi mulai dari alam ketiga keabadian, mulai sekarang, bukan hanya pembagian alam besar. Dari alam keabadian ketiga, saya ingin menerobos ke alam keabadian keempat. Di tengah, ada 3 kesengsaraan. Dan dari alam keabadian keempat hingga alam terobosan terakhir, tubuh suci memiliki 6 tingkat bencana. Tentu saja, setelah Ekaristi, tidak sesederhana yang Anda kira. Tubuh suci abadi telah menjadi salah satu dari 7 badan suci kuno. Ia telah berkultivasi sepanjang jalan. Bencana yang harus dihadapinya bukanlah hal biasa. 3 tingkat bencana, 6 tingkat bencana. Gumam Wu Yun lagi.
Ini benar-benar sesuatu yang tidak pernah dia pahami. Kemudian dia melanjutkan, Tuan, jika Anda berkata begitu, apa yang harus saya hadapi selanjutnya adalah apakah itu bencana pertama di alam abadi? Ya, Dewa Perang mengangguk. Bencana pertama apa ini? Wu Yun berkata dengan ragu. Retakan dagingnya, potong meridiannya, hancurkan tulangnya. Ini adalah alam keabadian, bencana tingkat ketiga. Dewa Perang perlahan menjelaskan. Bab 1795 Bencana pertama, membelah tubuh. Belah dagingnya, potong meridiannya, hancurkan tulangnya. Gumam Wu Yun. Meski kata-katanya sederhana, mendengarnya membuat bulu kuduku berdiri dan kulit kepalaku mati rasa. Sepertinya ini sudah sangat menyakitkan. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Dewa bela diri tiba-tiba bertanya. Saya baru menyadari bahwa keabadian Anda telah mencapai kesempurnaan agung. Anda dapat menerobos kapan saja. Anda hanya perlu menemukan kesempatan untuk menerobos. Dan saya dapat memberi Anda kesempatan ini. Jika Anda siap, maka Anda bisa mulai kapan saja. Bisakah Anda memberikannya kepada saya kapan saja? Setelah Wu Shen selesai berbicara, Wu Yun bergumam dengan suara rendah. Kemudian dia bertanya, saya berani bertanya kepada guru, dapatkah ketiga kesengsaraan ini diatasi sekaligus, atau apakah mereka perlu dibagi menjadi 3 kali dan menerima ujian kesengsaraan? Sekali berakhir, Dewa Perang memandang Wu dengan ekspresi terkejut. Cloud, ini seperti melihat orang bodoh. Kamu, dia mungkin ingin mengatakan sesuatu, tapi dia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Namun, kalau dilihat dari bentuk mulutnya, dia mungkin ingin memarahi Wu Yun. Dan memang benar. Selama berabad-abad, meskipun tidak banyak orang yang telah mengembangkan tubuh suci abadi, mereka bukannya tidak tersedia. Tidak pernah ada orang yang berani mengatakan bahwa dia akan mengatasi 3 kesengsaraan sekaligus. Tentu saja, Dewa Perang tidak akan pernah mengira Wu Yun memiliki kemampuan ini. Setelah jeda, dia berkata dengan tenang, mereka yang telah melewati 3 kesengsaraan sekaligus tidak pernah muncul. Faktanya, setiap kali kesengsaraan dilintasi, Anda harus menunggu setidaknya 3 bulan sebelum Anda dapat mencoba memecahkan kesengsaraan kedua. Kesengsaraan. Mau bersabarlah, lakukan selangkah demi selangkah, luangkan waktumu. Ya. Wu Yun mengangguk, lalu berkata, kalau begitu, saya ingin meminta guru untuk mengambil tindakan dan menciptakan peluang ini untuk saya. Aku akan memecahkan bencana pertama terlebih dahulu dan kemudian membuat rencana. Tidak apa-apa. Dewa Perang juga mengangguk, lalu, dia mengangkat lengannya dan melambai. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat agung tiba-tiba menyelimuti Wu Yun. Hampir seketika, Wu Yun merasa seperti terbungkus lapisan kekuatan. Dan tubuhnya, atau dengan kata lain, kekuatan tubuh suci abadi yang mengalir di dalam tubuh, juga mulai beroperasi secara gila-gilaan pada saat ini. Bang, 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 bang. Tiba-tiba terdengar serangkaian suara ledakan. Meski suaranya tidak nyaring, Wu Yun bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Pada saat ini, seolah-olah tubuhnya meledak dengan gila-gilaan. Tidak ada rasa sakit. Namun, Wu Yun merasa tubuhnya telah meledak berkeping-keping pada saat itu. Wu Yun tidak membuka matanya, karena dia merasa seluruh tubuhnya seperti terikat oleh kekuatan aneh, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Belum lagi membuka matanya, bahkan kelopak matanya yang berkedut pun mustahil. Apakah sudah dimulai? Kenapa aku? Pikirku dalam hati. Namun pemikiran tersebut belum juga terselesaikan. Saat berikutnya, ia tidak lagi memiliki tenaga ekstra untuk memikirkan hal lain. Karena rasa sakit itu akhirnya datang. Ini adalah rasa sakit yang sangat parah yang tak terlukiskan, dari kepala hingga kaki, hingga topi Tianling, hingga ujung jari, dan hingga bagian anggota tubuh manapun. Seluruh tubuh fisik sepertinya bukan lagi miliknya. Namun, dia justru bisa merasakan sakit parah yang menembus tulangnya. Aku ingin membuka mataku untuk melihat dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tapi aku bahkan tidak bisa bergerak. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Wu Yun merasakan sakit seperti ini. Sebelumnya, ketika dia berada di benua hutan belantara,
dia pernah mengalami rasa sakit yang begitu besar di alam gunung abadi di pegunungan abadi luar negeri, dan itu bahkan lebih menakutkan daripada kali ini. Tentu saja, sekarang hanya Wu Yun yang tidak mengetahuinya. Dia mengira dia sedang dikendalikan dan tidak dapat membuka matanya untuk memeriksa kondisi fisiknya. Sebenarnya tidak. Alasan mengapa saya tidak bisa membuka mata adalah karena saya tidak bisa melihat. Bukan karena dia sedang dikendalikan, tapi dia benar-benar tidak bisa melihat lagi. Sebab, saat ini, ia hanya memiliki kerangka yang tersisa, dan meridian mengeras pada kerangka tersebut. Tubuh fisik telah meledak sepenuhnya. Itu seperti pecahan batu, dengan retakan mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang di sekujur tubuhnya. Hal yang paling menakutkan adalah tidak setetes darah pun mengalir keluar dari celah daging ini. Dan dagingnya yang patah mulai mengering dan layu dengan cepat. Seolah-olah seluruh tubuh telah mengering sepenuhnya. Mengerikan. Tidak ada kata lain untuk menggambarkan penampilan Wu Yun saat ini kecuali menakutkan. Sekali melihatnya saja akan membuat kulit kepala Anda mati rasa dan jantung Anda bergetar. Namun nyatanya hal ini juga merupakan keadaan normal. Karena ini adalah bencana pertama setelah alam abadi. Pisahkan tubuhnya. Biasanya, keadaan ini akan berlangsung sekitar 3 hingga 7 hari. Setiap individu memiliki waktu pemulihan dan kecepatan pemulihan yang berbeda pula. Tentu saja, ini hanya mengacu pada keadaan berhasil menembus bencana pertama dalam keadaan normal. Jika terjadi masalah selama proses, perampokan akan gagal. Kemudian, tubuh fisik akan hancur secara permanen dan tidak dapat dipulihkan sama sekali. Selain itu, karena kegagalan cracking, terjadi serangkaian masalah reaksi balik. Tidak akan lama, dan pada akhirnya, Wu Yun akan hancur total, dan tubuhnya akan hilang. Namun, semua ini sepertinya tidak berlaku untuk Wu Yun. Dengan kata lain, apa yang terjadi pada Wu Yun saat ini sedikit tidak masuk akal. Bahkan Dewa Perang menatap tubuh Wu Yun yang hancur dan layu dengan ekspresi sangat terkejut, penuh keraguan. Saya melihat Wu Yun, yang seharusnya berada dalam kondisi ini setidaknya selama 3 hari. Tubuh fisiknya hanya bertahan dalam kondisi ini kurang dari setengah jam. Daging dan darah yang layu itu perlahan mulai menjadi montok dan penuh vitalitas kembali. Dan retakan pada dagingnya mulai sembuh secara ajaib. Wu Yun secara alami tidak menyadari semua ini, dia dikaburkan oleh rasa sakit yang tak ada habisnya. Namun, Dewa Perang melihat semuanya dengan jelas. Dia sudah sedikit bingung. Betapapun kuatnya dia, memandang dunia, dan bahkan di bawah seluruh domain dewa, hanya ada sedikit orang yang bisa mengungguli dia dalam hal kekuatan dan pengetahuan. Tetapi bahkan dia belum pernah melihat atau mendengarnya. Beberapa orang dapat mulai pulih dalam bencana pertama di alam abadi setelah hanya tinggal selama setengah jam. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba melebar, dan tanpa sadar dia berseru. Bab 1796 Apakah saya tidak cukup baik? Mungkinkah dia telah selamat dari bencana pertama ini sebelumnya? Dewa Perang berkata pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Namun tak lama kemudian, dia bertanya lagi, tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa selamat dari bencana pertama ini sebelum mencapai kesempurnaan alam abadi? Tetapi, jika dia tidak selamat sebelumnya, bagaimana bencana pertama ini bisa terjadi? Dan bencana ini diselesaikan begitu cepat. Sebelumnya, saya hanya tahu bahwa anak ini Wu Yun sangat berbakat, tapi saya tidak menyangka bahwa saya masih terlalu meremehkannya. Sepertinya, tunggu dan lihat. Setelah dia bangun-bangun, aku berjanji akan bertanya padanya apa yang terjadi. Bisik Dewa bela diri diam-diam. Namun saat dia berbisik, waktu perlahan berlalu, hanya setengah jam. Tanpa diduga, tubuh Wu Yun yang hancur langsung dikembalikan ke keadaan normal. Ini cukup bukti bahwa Wu Yun berhasil. Dia berhasil menembus bencana pertama. Melihat ini, Dewa Perang terbang menyingkir. Sosok emasnya melayang tepat di depan Wu Yun. Saya pikir Wu Yun telah berhasil mengatasi bencana pertama dan akan bangun. Biasanya, dibutuhkan setidaknya 3 bulan baginya untuk mencoba menerobos kesengsaraan kedua. Inilah pemikiran melekat yang tercetak di benak Dewa Perang. Setidaknya,
dia belum pernah melihat atau mendengar ada orang yang bisa melakukan perampokan terus-menerus. Namun, keajaiban terjadi tepat di hadapannya. Tepat ketika dia mengira Wu Yun akan segera bangun, dan dia akan bertanya pada Wu Yun tentang keraguannya sekarang. Saat berikutnya, ekspresi Dewa Bela Diri berubah lagi. Kali ini, dia tidak lagi hanya sedikit terkejut, tapi wajahnya benar-benar ketakutan. Dia memandang Wu Yun seolah-olah sedang melihat monster, dan dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Ini tingkat kedua. Dia benar-benar dengan cepat menerobos kesengsaraan tingkat pertama, dan kemudian segera mulai menerobos kesengsaraan tingkat kedua. Dewa Perang berseru dengan suara rendah karena terkejut. Namun, inilah yang sebenarnya terjadi. Saya melihat tubuh Wu Yun yang hancur, yang baru saja pulih. Ada lagi suara benturan dan pecah yang keluar dari tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah bencana kedua setelah alam abadi, terputusnya meridian. Tentu saja Wu Yun saat ini masih dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang dia alami. Karena ada perbedaan yang sangat berbeda antara selamat dari bencana dalam tubuh fisik dan selamat dari bencana melalui kultivasi. Dia sendiri tidak bisa mengendalikannya. Anda hanya dapat menggunakan kekuatan fisik Anda untuk memecahkannya sendiri. Jika dapat dikendalikan melalui budidaya, maka tidak dapat disebut tubuh fisik untuk mengatasi kesengsaraan. Belum lagi kendali, Wu Yun sedikit bingung dengan apa yang dia alami saat ini. Dapat dikatakan bahwa dia sedang dalam keadaan kebingungan. Namun demikian, proses musibah keduanya juga sama menyakitkannya. Namun, hal itu juga tidak berlangsung lama. Sekitar setengah seperempat jam kemudian, dia berhasil melewati musibah kedua. Meridian yang rusak itu bersatu kembali dan menyembuhkan. Tubuh suci abadi telah berhasil mengatasi bencana kedua di alam abadi. Pada saat ini, kejadian yang terjadi pada Wu Yun telah membawa Dewa Bela Diri ke keadaan yang tidak dapat dipahami. Sekuat Dewa Perang, ini mungkin pertama kalinya dia menunjukkan keadaan ini sejak dia menjadi terkenal. Namun, ada kejutan yang lebih besar lagi yang menunggunya selanjutnya. Menerobos dua bencana berturut-turut sudah merupakan tindakan yang mustahil dan menantang surga, tapi dia tidak pernah menduganya. Ini bukanlah akhir dari Wu Yun. Selanjutnya, dia masih tidak berhenti di situ. Dia sedang menuju bencana ketiga. Patah tulang. Benar sekali, Wu Yun sedang, atau dengan kata lain, dia telah memasuki kondisi patah tulang. Wu Yun, yang baru saja duduk bersila di lautan energi, tiba-tiba berubah menjadi genangan daging dan segera melunak. Karena tulang merupakan satu-satunya penopang tubuh fisik, tanpa tulang maka tubuh fisik akan kehilangan dukungan dan menjadi seperti kapas yang lembut. Wu Yun berada dalam kondisi seperti ini saat ini. Adapun Dewa Perang, dia terlalu terkejut untuk berbicara. Menerobos tiga kesengsaraan berturut-turut berada di luar jangkauan pemahamannya. Sebagai makhluk super yang melintasi alam ilahi, dia belum pernah mendengar ada orang yang mampu melakukan ini. Bahkan di masa lalu, tidak ada monster transenden dan menantang surga yang pernah dilihatnya yang mampu melakukan ini. Namun, murid-muridnya yang melakukannya. Terlebih lagi, Wu Yun masih melewati musibah ketiga ini dengan sangat cepat. Dalam setengah jam yang sama, tubuh melayang seperti lumpur di lautan energi. Ini sebenarnya mulai mendukung dirinya sendiri lagi. Benar, patah tulang Wu Yun tumbuh kembali. Mengerikan, menantang surga, monster, ajaib. Selain kata-kata tersebut, tidak ada lagi kata-kata mubazir yang dapat menggambarkan apa yang sedang dilakukan Wu Yun saat ini. Namun, waktu pemulihan kali ini agak lama. Butuh 1,5 jam penuh sebelum Wu Yun benar-benar kembali ke keadaan semula. Setelah pulih, Wu Yun perlahan membuka matanya. Tentu saja, dia sendiri tidak tahu apa yang dia alami beberapa jam terakhir ini. Saya hanya merasa tubuh fisik saya menjadi lebih kuat. Tapi saya tidak tahu seberapa kuatnya. Bahkan dalam kesadarannya, dia selalu berpegang pada apa yang dikatakan Dewa Perang sebelumnya. Dia hanya bisa melewati bencana pertama dalam satu waktu. Oleh karena itu, pada saat ini, Wu Yun juga percaya bahwa dia seharusnya berada pada tahap menerobos bencana pertama. Setelah membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah Dewa Perang. Dia segera bangkit dan memberi hormat dengan hormat, Tuan.
mengapa kamu keluar dari cahaya keemasan itu? Kamu, Dewa Perang membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, saya memiliki terlalu banyak keraguan di hati saya, tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Melihat keadaan ragu-ragu Martial God, Wu Yun mendongak dan akhirnya melihat ekspresi yang agak tidak wajar di wajah Martial God. Dia salah mengira ada yang tidak beres ketika dia baru saja menyelesaikan bencana pertama, yang membuat Dewa Perang merasa tidak puas. Setelah jeda, dia bertanya, "Tuan, apa yang baru saja saya lakukan?" Pertanyaan ini membuat murid Dewa Perang tiba-tiba menyusut lagi. Bab 1797 Tubuh Fisik. Tidak cukup baik. Dewa Perang diam-diam berbisik di dalam hatinya. Jika bukan karena martabat dan keagungan menjadi Dewa Perang, dia bahkan ingin mengutuk. Ini sudah terjadi, bukankah ini cukup baik? Ini adalah sesuatu yang bahkan saya tidak bisa melakukannya. Tidak, bukan hanya saya tidak bisa melakukannya, ini adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar. Tentu saja, Dewa Bela Diri hanya bisa mengungkapkan kata-kata ini di dalam hatinya. Pada saat ini, ekspresinya berangsur-angsur kembali tenang. Ditanya, "Bangun dulu, Wu Yun." Setelah Wu Yun berdiri, Dewa Perang melanjutkan, "Wu Yun, apakah kamu pernah mengalami bencana serupa sebelumnya?" Bencana serupa. Wu Yun bergumam, "Aku tidak cukup paham apa yang dimaksud dengan Dewa Bela Diri." "Ada apa, Tuan?" Dewa Bela Diri menarik napas dalam-dalam, dan kemudian teringat bahwa Wu Yun mungkin berada dalam tahap tidak sadar sekarang, dan dia tidak tahu apa yang baru saja dia alami. Setelah beberapa saat, dia memberitahu Wu Yun semua yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ini, Wu Yun tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan gembira, "Guru, apakah Anda mengatakan bahwa saya baru saja menerobos 3 kesengsaraan berturut-turut? Jadi, apakah tubuh abadi saya telah mencapai tingkat keempat? Panggung keabadian?" Dewa Perang melambaikan tangannya dan tidak menjawab secara langsung, tetapi terus bertanya. "Jawab aku dulu, pernahkah kamu mengalami bencana serupa sebelumnya?" Wu Yun mengerutkan kening dan berpikir sejenak, mengingat pemandangan di dunia Gunung Peri di Gunung Peri luar negeri. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Guru, memang ada hal seperti itu, tetapi saya tidak yakin. Pada saat itu, saya baru saja menembus tahap awal alam abadi Tao, dan kemudian..." Segera, Wu Yun memindahkan Gunung Abadi. "Saya memberitahu Dewa Bela Diri apa yang sebenarnya terjadi di dunia." Setelah mendengar ini, murid Dewa Bela Diri menyusut, dan hatinya sedikit bergetar. Dia bergumam dengan ngeri di wajahnya, "Saya baru saja mencapai tahap awal keabadian, dan tubuh saya telah dihancurkan berkali-kali." Terutama kata-kata, "berkali-kali," agak tidak dapat diterima oleh Dewa Perang. Sekali atau 2 kali, lupakan saja, berkali-kali. Namun Wu Yun tidak melebih-lebihkan, saat itu ia memang mengalami kematian fisik yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jika dipikir-pikir, saya merasa lega, tidak mungkin Wu Yun bisa menembus orang biasa dalam sekali jalan. Bahkan memecahkan 3 kesengsaraan berturut-turut tidak pernah terjadi dalam sejarah. Jika dia baru saja mengalami kematian tubuh fisik biasa, dia mungkin tidak akan mampu melakukan ini. Tentu saja, ini juga memecahkan keraguan di benak Dewa Perang. Meski ada keraguan yang lebih besar di hatinya. Dia tidak tahu bagaimana Wu Yun berhasil mencapai langkah itu sementara hanya mencapai tahap awal keabadian. Namun, ini sudah dapat menjelaskan dengan baik mengapa Wu Yun mampu memecahkan 3 kesengsaraan berturut-turut sekarang. Adapun hal-hal lain yang telah berlalu, saya khawatir akan selalu menjadi ketegangan yang tidak dapat diselesaikan. Tapi satu hal yang pasti, tubuh fisik Wu Yun sungguh luar biasa. Dapat juga dikatakan bahwa kondisi fisik yang dicapai Wu Yun saat ini pasti telah mencapai kondisi yang jauh melampaui apa yang dicapai oleh orang lain yang mengamalkan tubuh suci abadi. Tarik napas dalam-dalam untuk menenangkan keterkejutan di hati Anda. Dewa Bela Diri melanjutkan, "Wu Yun, kamu benar-benar keajaiban. Namun, pada tahap ini, kamu hanya melewati 3 kesengsaraan di alam abadi, yang disebut alam kesusahan ketiga. Jarak telah mencapai alam abadi. Kita masih harus terus bekerja keras. Namun,
Saya dapat menyimpulkan bahwa kondisi fisik Anda saat ini setelah kesengsaraan tingkat ketiga jelas tidak lebih lemah daripada tubuh fisik biasa pada tahap awal alam abadi. Setelah kesengsaraan tingkat ketiga, tubuh fisik Anda tidak lebih lemah daripada tahap awal alam abadi. Wu Yun mengangguk. Dia berbisik, lalu menatap tubuhnya. Meski dia tidak tahu seberapa kuat tubuh fisiknya, perasaan itu tak terlukiskan. Dia hanya bisa merasakan tubuh fisiknya sangat kuat sekarang. Baik itu kekuatan, kecepatan, atau kemampuan bertahan, semuanya telah mencapai kondisi yang sangat kuat. Dan kemampuan anti cedera dari teknik anti cedera mungkin jauh lebih kuat. Belum lagi yang lainnya, setidaknya dia kini mampu menahan gerakan Na Hongyu. Dengan kekuatan fisik saat ini, ditambah dengan teknik anti cedera, dia tidak akan pernah terluka sama sekali. Bahkan ada kepercayaan diri yang besar dalam menggunakan teknik counter injury untuk melawan serangan Hongyu. Setelah itu, Wu Yun menanyakan banyak hal kepada Dewa Perang tentang tubuh suci abadi. Jadi, bagaimana dengan keterampilan murid, guru? Dapatkah Anda membantu saya meningkatkan keterampilan murid saya? Saya telah terjebak dalam kondisi sempurna dan sudah lama tidak membuat kemajuan apapun. Akhirnya, Wu Yun bertanya tentang keterampilan murid. Mendengar kata-kata ini, Dewa Perang mengerutkan kening, dan kemudian berkata, Anda memiliki 3 jenis keterampilan murid. Jika Anda ingin meningkatkannya, kesulitannya secara alami jauh lebih sulit daripada orang biasa. Tapi, dilihat dari kultivasi Anda saat ini tingkat, hanya saja kondisi kesempurnaannya memang agak terlalu rendah. Biasanya, di bawah alam kondensasi, keterampilan murid Anda tidak akan memiliki banyak efek mematikan pada praktisi yang levelnya sama dengan Anda. Dan dari kesempurnaan ke kesempurnaan kondensasi, ada kondisi pamungkas lainnya, jarak di antara keduanya agak besar. Setelah mengatakan ini, Wu Yun sedikit senang, dia berpikir bahwa Dewa Perang dapat membantunya meningkatkan keterampilan matanya. Lagi pula, Dewa Perang telah mengatakan sebelumnya bahwa dia bisa membantunya meningkatkan keterampilan matanya. Namun, tanpa diduga, Dewa Perang terus berlanjut. Namun, teknik pupil adalah milikmu, dan teknik pupilmu terlalu rendah, jadi sulit bagiku untuk membantumu. Mendengar ini, Wu Yun sedikit terkejut dan sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa Dewa Bela Diri dapat membantunya berkembang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dewa Bela Diri benar-benar mengatakan bahwa tingkat keterampilan matanya terlalu rendah dan tidak ada yang dapat dilakukan oleh Dewa Bela Diri. Tapi kemudian, Dewa Perang memberi Wu Yun kegembiraan lagi. Dengarkan saja pertanyaan Dewa Perang. Wu Yun, bagaimana keadaan tubuh Taomu sekarang? Pembentukan awal tubuh Tao adalah tahapan paling penting dalam membangun tubuh Tao. Disebut juga tahap dasar tubuh Tao. Di masa depan, tubuh Tao dapat diselesaikan sepenuhnya. Pada tahap ini adalah tahap yang paling penting. Pada saat yang sama, ini juga merupakan tahap yang paling mudah diabaikan. Banyak orang tidak mengetahuinya dan belum meletakkan dasar yang baik, yang akan mempersulit penyelesaian tubuh Tao di masa depan. Tubuh Tao. Wu Yun terkejut. Tubuh Tao dilemparkan. Meskipun dia tahu, bahkan ketika dia baru saja mencapai tahap awal Dao, dia telah mencapai tahap tubuh Dao kecil. Namun, sejak saat itu, pengembangan tubuh Tao telah diabaikan. Dengan kata lain, dia masih sedikit kurang paham tentang budidaya Tao. Oleh karena itu, saya sama sekali tidak tahu cara berlatih. Terutama di lautan energi ini, 5 alam dipromosikan sekaligus, dan tubuh Tao diabaikan. Jika Dewa Bela Diri tidak menyebutkannya, dia benar-benar telah melupakannya. Tubuh Tao dibagi menjadi 3 tahap. Mungkin mengetahui bahwa Wu Yun tidak tahu apa-apa tentang budidaya tubuh Tao, Wu Shen perlahan menjelaskan. Bab 1798 pilihan. Tahap pertama disebut fondasi, disebut juga pembangunan fondasi tubuh Dao. Tahap kedua disebut tubuh fisik yang mengintegrasikan Dao. Ini juga disebut tahap fusi tubuh fisik dan seni bela diri. Tahap ketiga disebut tubuh fisik yang berubah menjadi Dao. Artinya, di atas tahap kedua, setelah tubuh fisik dan seni bela diri terintegrasi sepenuhnya, tubuh fisik menjadi Dao, dan Dao menjadi fisik. Tubuh, di mana-mana. 3 tahap. Setelah mendengar ini, Wu Yun sedikit terkejut.
Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang latihan Tao ini. Tubuh Tao membangun fondasinya, tubuh daging menyatu dengan Tao, dan tubuh daging berubah menjadi Tao. Dia bergumam di mulutnya, tetapi di dalam hatinya, dia juga cukup ngeri. Dia awalnya mengira bahwa seni bela diri dan tubuh fisik adalah dua keberadaan yang sangat berbeda. Namun ia tidak menyangka bahwa di akhir latihan, pencaksilat dan tubuh fisik bisa menyatu. Setelah jeda singkat, Wu Yun bertanya, "Guru, pada tahap manakah tubuh Tao saya saat ini?" Sekarang, Dewa Perang memandang Wu Yun dan berkata, "Tubuh fisik berada pada tingkat kecil dalam membangun fondasi. Tubuh fisik sedang membangun fondasi. Dasar, 6 alam kecil, awal, masuk, sukses kecil, sukses besar, tahap selanjutnya, dan kesempurnaan. Setelah selesai, Anda dapat bersiap memasuki tahap kedua." Oh, Wu Yun berpikir sambil berpikir. Saat dia hendak mengajukan pertanyaan, Dewa Bela Diri berkata lagi, "Saya akan membantu Anda nanti, tetapi level yang dapat Anda capai tergantung pada kemampuan Anda sendiri." "Terima kasih, Guru." Wu Yun dengan senang hati menyerahkannya. "Ya." Dewa Perang mengangguk dan berkata, "Namun, situasimu agak istimewa. Ada dua cara dalam tubuhmu. Salah satunya adalah cara reinkarnasi hidup dan mati yang kuberikan padamu, dan yang lainnya adalah binatang itu. Cara membunuh yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Kamu hanya dapat membuat satu pilihan dengan menggabungkan tubuh dengan cara membunuh. Kamu harus memutuskan, apakah kamu ingin tubuhmu menyatu dengan cara reinkarnasiku hidup dan mati, atau dengan cara membunuh." Ini, Wu Yun ragu-ragu, tidak tahu harus menjawab apa. Dewa Bela Diri melanjutkan, "Secara teoritis, jika Anda ingin mengintegrasikan Tao reinkarnasi hidup dan mati, tubuh Tao Anda akan jauh lebih kuat di masa depan. Lagi pula, Tao reinkarnasi hidup dan mati adalah yang nomor satu seni bela diri di bawah hukum surga. Tetapi serangan membunuh Tao juga tidak lemah. Ia juga merupakan salah satu dari 10 seni bela diri terbaik di dunia, kedua setelah Tao reinkarnasi hidup dan mati." Oh. Wu Yun mengangguk sambil berpikir dan bertanya, "Guru, sudahkah saya memilih salah satu dari mereka?" "Jika Anda memilih satu jenis Tao dan yang lainnya, Anda tidak akan bisa lagi berlatih." "Itu tidak benar." Dewa Perang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Memilih satu jenis Tao berarti ini adalah jenis Tao yang akan kamu ambil jurusan di masa depan. Karena bukan itu masalahnya. Lagi pula, itu harus menyatu dengan tubuhmu, yang mana setara dengan menjadi bagian dari dirimu. Tetapi bukan berarti setelah menentukan pilihan, kamu tidak bisa berlatih dengan cara lain sama sekali. Kamu juga bisa berlatih dengan cara lain. Apalagi jika bakatmu cukup kuat, kamu juga bisa berlatih Tao lain pada saat yang sama. Dan itu tidak akan mempengaruhi kekuatan saat kamu menggunakannya." "Yah, benar." Setelah mendengar penjelasan Wu Shen, hati Wu Yun yang agak kusut tiba-tiba menjadi tercerahkan. Yang paling dia khawatirkan adalah setelah memilih satu seni bela diri untuk dilatih, dia tidak akan bisa berlatih seni bela diri lainnya. Sekarang tampaknya kekhawatiran ini tidak diperlukan. Terlebih lagi, menurut apa yang dikatakan Martial God, tidak peduli jalan mana yang dia pilih, sepertinya itu tidak akan berdampak banyak pada jalan lainnya. Namun, saat Wu Yun sedang berpikir, suara Dewa Perang terdengar lagi. "Wu Yun, apa yang aku katakan tadi hanyalah tentang keadaan teoretis. Tetapi, pada kenyataannya, sangat sulit juga untuk berlatih seni bela diri jenis lain setelah memilih satu jenis seni bela diri untuk digabungkan dengan tubuh fisik. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Setidaknya, sejauh yang saya tahu, hanya ada sedikit orang yang dapat berlatih seni bela diri lain pada saat yang sama setelah mengintegrasikan satu jenis seni bela diri. Sejak penciptaannya dunia oleh para dewa kuno, tak terhitung banyaknya orang yang melakukannya selama ratusan juta tahun, hanya ada segelintir contoh seperti ini. Jadi, Anda harus membuat pilihan sendiri kemana harus pergi. Saya jangan memaksamu untuk memilih ilmu bela diri apapun, tetapi kamu harus melakukannya dengan baik dan memilih salah satu. Mungkin itu akan menyia-nyiakan kemungkinan seni bela diri yang lain. Juga, jika kamu memilih jalur reinkarnasi,
meskipun itu akan terjadi menjadi lebih kuat dari jalur pembunuhan dalam hal kekuatan, kesulitannya juga akan meningkat secara eksponensial. Dan, jika Anda memilih cara pembunuhan fusi, meskipun akan sangat sulit, dibandingkan dengan cara reinkarnasi hidup dan mati, itu akan jauh lebih mudah. Pikirkan sendiri dan buatlah pilihan. Setelah mengatakan ini, Dewa Perang tidak ada lagi yang dikatakan. Apa yang perlu dikatakan dan dijelaskan telah diberitahukan dengan jelas kepada Wu Yun. Adapun cara memilih dan mengambil keputusan, ini adalah urusan Wu Yun sendiri. Dewa Perang tidak nyaman untuk campur tangan, dan dia tidak mau campur tangan. Bagaimanapun, ini adalah urusan Wu Yun sendiri, dan bahkan dia, sebagai tuannya, tidak dapat menahannya. Faktanya, Wu Yun sudah mengambil keputusan. Jika bukan karena apa yang dikatakan Wu Shen nanti, Wu Yun akan memberitahu Wu Shen pilihannya bahkan saat ini. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Dewa Perang, dia ragu-ragu lagi. Rencana awalnya adalah mengintegrasikan metode pembunuhan secara langsung. Dia menganggap ini sebagai jurusan seni bela diri. Adapun jalur reinkarnasi hidup dan mati yang lebih kuat, letakkan di belakang sebagai pembunuh tersembunyi. Namun, ketika dia mendengar dari Dewa Perang bahwa mempraktikkan dua jenis Tao pada saat yang sama hanya pada tahap teoretis dan hanya sedikit orang yang dapat melakukannya, dia harus membuat pilihan baru. Sebab, kemungkinan besar setelah dia memilih cara membunuh, ini mungkin sama dengan melepaskan reinkarnasi hidup dan mati. Metode pembunuhannya sangat agresif dan mendominasi. Namun, Wu Yun tahu di dalam hatinya bahwa cara reinkarnasi hidup dan mati lebih kuat daripada cara membunuh dalam segala aspek. Hanya saja saat ini, dia masih belum bisa benar-benar mengerahkan kemampuannya dalam reinkarnasi hidup dan mati. Tarik napas dalam-dalam dan pikirkan sejenak. Wu Yun akhirnya mengambil keputusan. Tuan, saya memilih untuk menggabungkan hidup dan mati. Bab 1799 Bangunan Yayasan Tao, tingkat selanjutnya. Dia awalnya ingin mengintegrasikan jalur reinkarnasi hidup dan mati dan mengembalikan jalur pembunuhan. Namun begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia langsung berhenti dan bertanya lagi. Tuan, apa yang baru saja Anda katakan adalah bahwa hanya sedikit orang yang dapat mencapai perpaduan dua Tao pada saat yang sama, tetapi secara teori hal itu dapat dilakukan, dan beberapa orang telah melakukannya sebelumnya, bukan? Ya, Dewa Perang mengangguk. Baik, untuk beberapa alasan, Wu Yun tiba-tiba meledak dengan keyakinan yang tak terlukiskan di dalam hatinya saat ini. Bahkan mungkin dia sendiri tidak tahu dari mana rasa percaya diri ini berasal. Tapi dia masih berkata dengan tegas, Guru, saya memilih cara pembunuhan fusi. Saya, Wu Yun, telah mengatasi banyak kesulitan dan kebingungan di sepanjang jalan, dan telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Hal-hal. Karena ada senior yang mampu menggabungkan satu jenis seni bela diri dan berlatih jenis seni bela diri lainnya, lalu apa yang harus saya, Wu Yun, takuti? Saya yakin bahwa setelah mengintegrasikan cara membunuh, saya akan melakukannya pasti bisa. Berhasil mempraktikkan reinkarnasi hidup dan mati, dan tidak ada yang tertinggal. Bagus sekali. Keputusan Wu Yun, alih-alih menolaknya, Dewa Perang memandangnya dengan tatapan sangat senang. Setelah beberapa saat, Dewa Perang berkata, sekarang, jalan masih panjang sebelum tubuh fisik menyatu dengan Tao. Namun, pembangunan fondasi tubuh fisik juga merupakan langkah kunci bagi Anda untuk menentukan pilihan. Sekarang kamu telah membuat keputusan, mari kita mulai dari sekarang. Kamu dapat mengikuti metode yang saya ajarkan kepada kamu dan mencoba untuk perlahan-lahan mengintegrasikan metode pembunuhan kamu dengan tubuh fisik kamu. Tentu saja, fusi ini hanya berarti kamu bisa gabungkan kekuatan metode pembunuhan dengan tubuhmu. Perlahan meresap ke dalam tubuh fisik. Ini bukan fusi sungguhan, bisa juga dikatakan sedang mempersiapkan tahap kedua, fusi tubuh fisik. Segera setelah itu, Dewa Bela Diri selesai berbicara, dia melihat beberapa informasi asing, dengan cepat mengalir ke dalam pikiran Wu Yun. Setelah membaca informasi asing ini, Wu Yun perlahan menunjukkan senyuman di wajahnya. Informasi ini persis seperti yang diajarkan Dewa Perang kepadanya tentang formula budidaya Tao.
Pada saat ini, Dewa Perang berkata lagi, kamu harus mengingat formula kultivasi ini. 10 napas sudah cukup, kan? Bersiaplah. Setelah 10 napas, saya akan membantu Anda. Adapun langkah mana yang dapat dicapai oleh tubuh Tao, terserah padamu. Itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Ya, Wu Yun mengangguk. 10 napas dan mengingat mantra-mantra ini bukanlah hal yang mudah bagi orang awam. Namun, bagi Wu Yun, dengan tingkat kesulitan ini, tetap tidak ada masalah. 10 napas kemudian, Dewa Perang tidak mengingatkannya lagi, dan langsung berkata, bersiaplah. Saat kata-kata itu jatuh, sebuah kekuatan tiba-tiba mengalir ke tubuh Wu Yun. Ini, kata Wu Yun kaget, lalu tiba-tiba menutup matanya. Saat berikutnya, suara dengungan pelan terdengar di sekeliling. Kekuatan membunuh yang tak ada habisnya memenuhi seluruh ruang dalam sekejap. Dan pedang pembunuh yang menakutkan juga tergantung di belakangnya. Perjalanan terakhir ke Peerless Treasure Mansion membuat metode pembunuhan Wu Yun jauh lebih kuat. Jika tidak, dia mungkin tidak akan memenuhi syarat untuk membangun badan Tao. Dengan berkah kekuatan yang diberikan oleh Dewa Perang, gelombang kekuatan membunuh juga melonjak ke arah tubuh Wu Yun di saat yang bersamaan. Apakah ini fondasi tubuh Tao? Wu Yun merasakan kekuatan Tao yang membunuh perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Aku berbisik dalam hatiku. Setelah itu, saya berhenti memikirkannya. Benar-benar sunyi dalam keadaan ini. Namun, membangun fondasi tubuh Dao jauh lebih sulit daripada kesengsaraan tingkat ketiga di alam abadi. Wu Yun hanya membutuhkan beberapa jam untuk melewati 3 kesengsaraan keabadian. Adapun kondisi bangunan fondasi tubuh ini, bahkan dengan bantuan Dewa Bela Diri, Wu Yun tetap dalam kondisi ini selama 7 hari penuh. 7 hari kemudian, Wu Yun merasa tubuhnya seperti mengalami kemacetan dan tidak bisa lagi menyerap kekuatan metode pembunuhan. Akhirnya, dia perlahan terbangun dari keadaan itu. Dia menghela nafas pelan. Merasakan kekuatan tubuh fisik, dia berkata pada dirinya sendiri, pada tahap selanjutnya, dalam 7 hari, dan dengan bantuan Dewa Perang, saya hanya dalam keadaan kecil, hampir tidak mencapai tahap selanjutnya dari landasan tubuh Dao bangunan. Sepertinya jika Anda ingin mencapai tahap kedua, tahap fusi tubuh fisik mungkin tidak sesederhana yang saya kira. Tapi Wu Yun berpikir begitu, tetapi Dewa Perang tidak berpikir begitu. Tentu saja, setelah mengalami kejutan melewati 3 kesengsaraan keabadian, Wu Yun tidak lagi terkejut saat ini. Sedikit tidak terduga. Bagaimanapun, dia awalnya berpikir bahwa Wu Yun paling banyak bisa menembus dunia kecil, dari pencapaian kecil menjadi pencapaian besar. Di luar dugaan, Wu Yun justru langsung mencapai tahap akhir. Meski terkesan enggan, namun itu sudah cukup bagus. Tuan, setelah mencapai tahap akhir, tubuh fisik saya tampaknya telah mencapai kemacetan dan tidak dapat lagi menyerapnya. Setelah bangun, Wu Yun memandang Dewa Perang dan berkata tanpa daya. Iya. Dewa Perang mengangguk dan berkata, biasanya, membangun fondasi tubuh Dao tidak sesederhana yang kamu kira. Mulai sekarang, berlatihlah perlahan. Setelah jeda, dia kemudian berkata, sekarang, di sana masih 2 bulan lagi. Masih ada 20 hari lagi. Aku bisa membantumu untuk terakhir kalinya. Kamu punya 2 pilihan, pilihlah keterampilan ilahi, dan aku bisa mengajarkannya kepadamu. Atau, pilih seorang Tao tentu saja, saya tidak pernah memahami cara membunuh, jadi satu-satunya hal yang dapat saya ajarkan kepada Anda adalah seni bela diri reinkarnasi hidup dan mati. Demikian pula, sekarang, saya tidak yakin tentang reinkarnasi hidup dan mati Anda kematian di masa depan. Apakah Anda dapat terus berlatih, jadi kendali semua ini ada di tangan Anda sendiri. Ya, Wu Yun mengangguk dan tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya secara retoris. Saya berani bertanya kepada guru, mana yang lebih kuat, seni dewa atau seni bela diri Tao? Mana yang lebih kuat? Dewa bela diri sedikit mengernyit lalu berkata. Tidak ada orang yang lebih kuat. Aku hanya bisa memberitahumu ini, teknik ilahi, ini adalah metode serangan alam ilahi. Jika kamu menggunakannya sebelum naik ke alam ilahi, akan ada reaksi balik sampai batas tertentu. Bagaimanapun, teknik ilahi
adalah metode serangan alam dan ketika kultivasi Anda melampaui cakupan alam ilahi di masa depan, kekuatan ilahi seni akan menjadi tidak berguna lagi. Adapun seni bela diri Tao, ini adalah Tao bersamamu. Metode serangan yang ada bersama-sama. Itu tidak dibatasi oleh kultivasi Anda dan dunia antarmuka, dan akan meningkat seiring dengan kultivasi Anda meningkat. Dalam hal pilihan, seni bela diri Tao secara alami lebih baik. Tetapi, seperti yang saya katakan, katakanlah, jika Anda memilih seni bela diri reinkarnasi hidup dan mati, tetapi kemudian Anda menemukan bahwa Anda tidak memiliki tambahan energi untuk mempraktikkan reinkarnasi hidup dan mati, maka pilihan hari ini setara dengan pembatalan. Adapun apakah Anda dapat terus berlatih di masa depan? Anda akan mengetahui reinkarnasi hidup dan mati ketika Anda mencapai tahap kedua, level perpaduan tubuh fisik. Sekarang, baik Anda, saya, maupun siapapun tidak dapat melihatnya, dan tidak dapat menilainya. Bab 1800 Melahap Reinkarnasi. Wajah Wu Yun sedikit menggelap. Dalam hatinya, dia secara alami merindukan seni bela diri Tao. Dia sudah memiliki seni dewa dan seni bela diri Tao, dan telah menguji kekuatan serangannya masing-masing. Kalau kita lihat sekarang, Divine Art memang lebih kuat. Terlepas dari apakah itu teknik menggambar guntur atau segel yang mengguncang surga, dalam hal kekuatan serangan, itu harus lebih kuat dari seni bela diri Dao pembunuhan tanpa akhir. Namun, seperti yang dikatakan oleh Dewa Bela Diri, apakah itu teknik menggambar guntur atau segel yang mengguncang surga? Semua mendapat reaksi balik. Terlebih lagi, dalam perjalanannya, dari dunia biasa ke dunia peri, meskipun kekuatan teknik menggambar guntur dan segel yang mengguncang surga telah meningkat, perubahannya tidak terlalu besar. Ia hanya dapat tumbuh dengan pertumbuhan kekuatannya sendiri. Mungkin, inilah kelemahan dari Divine Art. Kekuatannya relatif tetap, namun seni bela diri Tao berbeda. Wu Yun sangat terkesan dengan seni bela diri Tao. Bahkan gerakan membunuh tanpa akhir yang dia gunakan saat ini tidak sebaik teknik pemicu guntur. Namun, ia tidak lagi lebih lemah dari segel pengguncang surga. Terlebih lagi, Wu Yun sangat terkesan dengan peningkatan kekuatan dari gerakan pembunuhan tanpa akhir ini. Baik itu peningkatan kekuatan atau peningkatan cara membunuh, hal itu memiliki pengaruh yang besar pada kekuatan pembunuhan tanpa akhir. Dibandingkan dengan seni dewa, seni bela diri Tao memiliki ruang lebih besar untuk ditingkatkan. Sekarang, satu-satunya masalah yang dihadapi Wu Yun adalah apakah dia yakin bahwa setelah mengintegrasikan cara membunuh, dia masih memiliki kemampuan untuk mempraktikkan cara reinkarnasi hidup dan mati. Jika Anda yakin, maka tidak ada keraguan bahwa Anda harus memilih seni bela diri Tao. Karena teknik ilahi tidak terlalu efektif untuknya sekarang karena serangan balasannya. Dan bahkan jika dia pergi ke alam dewa di masa depan, seni bela diri Tao masih bisa menggantikan seni dewa. Tetapi jika Anda tidak yakin, maka memikirkan hal ini, pikiran Wu Yun tiba-tiba berhenti. Percuma berpikir terlalu banyak. Kurasa aku tidak akan menyia-nyiakan Tao reinkarnasi hidup dan mati. Kalau begitu, lalu apa yang harus aku khawatirkan? Aku bisa memilih seni bela diri Tao. Berbisik, Wu Yun tiba-tiba mendongak. Dengan hormat berkata, Guru, saya memilih seni bela diri Tao. Oke. Dewa bela diri tidak banyak bicara, dan tidak ada perubahan emosi. Sepertinya dia sudah menduga keputusan Wu Yun. Teknik seni bela diri yang akan saya ajarkan kepada Anda disebut reinkarnasi melahap. Reinkarnasi melahap ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama disebut merebut kehidupan. Tahap kedua disebut menelan langit. Tahap ketiga disebut memasuki reinkarnasi. Yang disebut merebut kekuatan hidup adalah merebut kekuatan hidup dari tubuh musuh dan membuatnya layu dan mati. Menelan langit berarti menelan langit, tapi apa bisa dicapai? Derajatnya tergantung pada kekuatan Anda sendiri. Adapun tahap terakhir, memasuki reinkarnasi. Tahap ini sangat sulit, bahkan saya baru mencapainya pada tahap akhir kultivasi. Pada tahap itu, reinkarnasi hidup dan mati akan berubah menjadi mata reinkarnasi, dan segala sesuatu yang dapat ditelan akan ditelan ke dalam mata reinkarnasi ini. Tentu saja, sudah kubilang, aku hanya memberimu gambaran kasar. Level ini jauh melampaui apa yang bisa kamu sentuh sekarang.
Masing-masing tahap ini dibagi menjadi 9 tingkat. 3 tingkat pertama disebut tahap awal, 3 tingkat di tengah disebut tahap tengah, dan 3 tingkat terakhir disebut kesempurnaan. Dalam Dewa Kenaikan Realem, sebelumnya, cukup bagimu untuk memasuki tahap pertama, tahap tengah dalam merebut kehidupan. Rebut kehidupan, telan langit, dan masuki reinkarnasi. Gumam Wu Yun kecil setelah mendengar penjelasan Dewa Bela Diri. 9 kata ini mungkin terdengar sederhana, namun nyatanya setara dengan mengalami keseluruhan proses dari tahap awal hingga tahap akhir reinkarnasi hidup dan mati. Bahkan jika Dewa Perang tidak mengatakannya, Wu Yun mengetahuinya. Tidak ada keraguan bahwa ini sulit. Tapi saat Wu Yun sedang berpikir, dia tiba-tiba melihat lengan Dewa Perang menjentikkan. Dalam sekejap, energi khusus dengan cepat mengalir ke dalam pikiran Wu Yun. Ini adalah informasi yang sangat asing dan rumit. Saat informasi ini masuk, tampaknya reinkarnasi hidup dan mati, yang selama ini diam di dunia Tao, melompat dengan gila-gilaan. Rasanya menyenangkan seperti bertemu teman lama. Berdengung. Sebuah lonceng. Reinkarnasi hidup dan mati sebenarnya melonjak tanpa kendali. Mengambang di atas kepala Wu Yun. Dan Wu Yun segera duduk bersila. Terus-menerus memahami informasi yang dikirimkan kepadanya oleh Dewa Perang. Informasi ini adalah seni bela diri Tao dari reinkarnasi hidup dan mati, menelan reinkarnasi. Apa yang sedang dipraktikkan Wu Yun saat ini adalah tahap pertama, tingkat pertama dalam menghilangkan makhluk hidup. Seni bela diri Tao sangat kuat. Kelihatannya sederhana, namun nyatanya mempraktikkannya tidak semudah yang dibayangkan. Wu Yun menghabiskan 15 hari. 15 hari kemudian, dia perlahan membuka matanya. Dia mengangkat telapak tangannya dan melambai, berteriak di mulutnya, rebut nyawa. Dalam sekejap, siklus hidup dan mati yang tergantung di atas kepalanya mulai berputar dengan cepat. Kekuatan melahap yang agung melonjak. Tampaknya kekuatan ini sangat ganas dan mendominasi. Tetapi karena ini berada di dunia ramuan emas Dewa Bela Diri, kekuatan apapun menjadi sangat lemah. Oleh karena itu, Wu Yun tidak dapat menilai seberapa kuat kekuatan ini. Namun, dia masih yakin dengan levelnya. Dilihat dari kekuatan saat ini, pada level perebutan jiwa, seharusnya ia baru saja melewati level pertama dan baru saja memasuki level kedua. Sangat bagus, sangat bagus. Setelah kekuatan melahap perlahan menghilang, suara Dewa Perang datang dari jauh. Dapat didengar bahwa kata-kata Dewa Perang penuh dengan kelegaan. Jelas sekali, dia juga cukup puas dengan kemajuan Wu Yun. Dalam 15 hari, dia berjalan langsung melewati pintu masuk dan memasuki lantai 2 dari lantai pertama. Meski sedikit ogah-ogahan, tapi masih cukup bagus. Terima kasih atas pujiannya, Guru. Mendengar suara kepuasan Dewa Bela Diri, Wu Yun juga tersenyum bahagia. Kemudian dia berkata, masih ada 5 hari lagi. Saya akan bekerja keras untuk menstabilkan tingkat kedua dari keadaan mencuri kehidupan ini. Ya, Dewa Perang mengangguk. 5 hari kemudian, batas waktu 2 bulan telah berakhir. Ketika waktunya tiba, kita juga akan keluar.